الفاتحة بنية القبول وتنكم السلام عليكم ونسلم على آله وأزواجه وذريته أجمعين وإلى جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وصولهم وفروعهم من يتوشاهم بالرحمة والمغفرة وبركاتهم وخشيتهم وعلمهم وفهمهم وأنوارهم وأسرارهم في الدين والآخرة على هذه النية وعلى أبينا وأسلافنا الصالحين حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ولا مضى. Alhamdulillah, subuh ini kita masih bisa melanjutkan kajian rutin. Kemudian kita sempurnakan rasa syukur ini dengan menyampaikan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita masuk ke ayat berikutnya, ayat ke-14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Baik, tolong dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami'i ulumi fid dharain amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqu ay al-munafiquna alladhina amanu Aba Bakrin wa ashabahu qalu amanna fi sirri ka imanikum wa idza khalaw ay aadu ila shayatinihim ay akabirihim alladhina yuqaddiruna 'ala al-ifsadi fil ardi wa hum khamsatu nafarin. Ka'bu bin al-Ashraf min al-Yahudi bil Madinah wa Abu Burdah fi Bani Aslam wa Abdud Dar fi Juhaynah wa Auf bin Amir fi Bani Asadin wa Abdullah bin al-Aswadi bisyami. Qalu lahum li'alla yatawahhamu fihim al-mubayanah inna ma'akum ay ala dinikum fis sirri innama nahnu fi idharil imani indal mu'minin mustahzi'una bihim min ghairi an yakhtura bibalina al-imani haqiqatan. Oke, cukup. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wa idza laqu ay al-munafiqun alladzina amanu Abu Bakrin wa ashabahu. Jadi orang-orang munafik itu takutan juga bilanya tetamu dengan orang-orang beriman. Artinya mereka tetap ada rasa modelnya tuh hormat lah. Kenapa? Buktinya itu qalu amanna. Bila tetamu ke sahabat-sahabat Nabi yang utama, mereka tetap mengatakan kami beriman. Artinya setidaknya ada yang mereka takutkan. Jadi memang karakter orang-orang munafik itu rata-rata karakternya itu penakut. Bahasa kita tuh menyebut orang-orang munafik itu bermuka dua. Kenapa maka dua mukanya? Ya karena itu tadi cari aman, posisinya cari aman. Karena mencari aman itu ada dasarnya, ya rasa takut tadi, makanya mencari aman.
Jadi lawan orang beriman buahnya takutan juga. Lawan buhan orang kaum kafir waktu itu juga mereka takut. Apalagi waktu di awal-awal itu kan masih sir. Waktu dakwah itu ad-dakwah bisir. Jadi dakwahnya masih sembunyi-sembunyi. Mereka mengatakan kami juga beriman fis-sirri kaimanikum. Setidaknya dalam dibalik status kami yang masih KTP-nya kafir, kami sebetulnya beriman. Dan di sini ketika dikatakan idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka adu kembali ila syayatinihim kepada jadi Al-Qur'an di sini melabeli orang-orang kafir itu juga dengan istilah syaitan. Jadi ada bujurnya juga sepalih ketika kalimat syaitan ini yang sebetulnya ini bahasa Al-Qur'an ya, firman Allah. Tapi kira-kira boleh juga ditiru oleh kita manusia, sehingga ketika menyambat orang-orang yang mengingkari itu dengan istilah setan. Karena di sini nih contohnya gitu kan. Al-Qur'an melabeli mereka itu syayatin. Nah, ditafsirkan siapa syayatin di sini? Apakah dalam bentuk gaib ataukah dalam bentuk nyata? Setan dalam arti iblis dan keturunannya kah? Atau minan nas? Kayak dalam surah An-Nas tuh. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, ada bentuk setan itu dalam bentuk yang gaib tadi, tapi ada juga dalam wujud manusia. Nah, di sini Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan bahwa syayatin di sini adalah akabirihim. Tapi saya kira tidak hanya penafsiran sini nangka ini. Beberapa tafsir juga mengatakan syayatin di sini bukan dalam arti yang sesungguhnya setan-setan begitu, tapi ini adalah sebutan atau label yang Allah berikan kepada tokoh-tokoh kafir Quraisy waktu itu. Alladzina yaqdiruna 'alal ifsad, yang punya otoritas untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Fil ardi, ya, fil ardi di sini tentu kita tidak bisa memahaminya di seluruh bumi, tidak. Maksudnya di kawasan itu waktu itu ya, kawasan jazirah, bukan jazirah Arabia juga ya, di mana Islam waktu itu berada, di Makkah dan Madinah gitu kan. Di sini disebutkan wahum khamsatu nafarin Ka'ab ibn al-Ashraf minal Yahud bil Madinah. Abu Burdah fi Bani Aslam wa Abduddar fi Juhainah wa Auf ibn Amir fi Bani Asad wa Abdullah ibn Aswad bisyam. Amun dilihat ada Syamnya juga lah. Syam itu dulu tuh kan jauh juga. Atau mungkin berarti ini kemungkinan besar ini sudah periode Madinah gitu kan. Jadi periode Madinah itu sudah ada juga orang-orang yang bersikap bermuka dua ini. Jadi saat berhadapan dengan orang-orang yang mereka takuti dari kalangan kafir Quraisy yang disebutkan 5 orang ini, mereka akan berkata, lahum li alla yatawahhamu fihim al-mubayanah. Apa maksudnya itu? Tawahhum itu apa?
menduga ya atau berprasangka. Al-mubayanah di situ bahwa kita berbeda gitu. Jadi ciri orang-orang munafik itu dia bermuka dua dan hampir kedua kelompok dia akan mengatakan kita itu sama. Kita tuh kada berbeda. Kepada orang beriman mereka mengatakan begitu juga. Tidak ada al-mubayanah di antara kita. Begitu juga ketika berhadapan dengan kafir Quraisy, mereka juga mengatakan tidak ada mubayanah antara kita. Gitu. Inna ma'akum. Jadi ay ala dinikum fis sirri. Jadi dengan orang-orang beriman mereka mengatakan fis sirri ka imanikum. Begitu berhadapan dengan kafir Quraisy juga ala dinikum fis sirri. Jadi orang munafik itu ya begitu memang. Lain di muka, lain di belakang, lain di muntung, lain di sikap. Nah ini barangkali berlaku sampai sekarang gitu kan. Ada orang-orang yang seperti itu karakternya. Mencontoh, ini kan kita di awal-awal Al-Baqarah ini kan sudah dikasih gambaran ada orang bertakwa, ada orang kafir. Dan itu jelas belangnya. Nah, ada kelompok abu-abu dan ini lumayan banyak, lebih banyak pembahasannya daripada Al-Muttaqin gitu kan. Hudal lil muttaqin itu hanya berapa? Sampai ulaika ala hudam min rabbihim itu kan. Nah, innal ladzina kafaru itu jelas juga. Orang kafir juga jelas. Tegas dengan kekafirannya itu tegas. Nah, ini kelompok abu-abu ini yang susah ditebak. Kita dari 4 Khulafaur Rasyidin itu hanya Abu Bakar yang wafatnya itu tidak dibunuh langsung kan. Yang 3 dibunuh. Pembunuhnya itu kalau secara administratif KTP-nya pasti Islam semua. Tapi kenapa melakukan pembunuhan? Nah, berarti kan keislamannya itu bermasalah. Karena al-Islam al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Harusnya kalau dia betul-betul muslim sejati, justru tangan dan lidahnya itu menyelamatkan orang, bukan menyakiti orang. Kalau bahasa wahid itu kan bertentangan dengan maqasidus syariah yang hifdzun nafs. Di antara maqasidus syariah itu ada frasa hifdzu an-nafs, menjaga memelihara keutuhan jiwa. Artinya bilanya orang paham dengan maqasidus syariah, dia tidak akan menyakiti orang lain, melukainya, apalagi sampai membunuhnya. Karena itu bertentangan. Innama nahnu mustahzi'un fi izharil iman 'indal mu'minin. Ya. Kami menunjukkan keberimanan kami di hadapan orang-orang mukmin. Mustahzi'un bihim min ghairi ay yakhtura bi balina al-imanu haqiqatan. Jadi mustahzi'un di situ mengolok-olok, di situ mengejek bihim kepada mereka min ghairi ay yakhtura bi balina al-imanu atau min ghairi ay yakhtura al-imanu bi balina haqiqatan. Jadi begitu redaksinya bisa dibalik. Tanpa yakhtura bibal. Yakhtura bibal itu maksudnya apa? Terlintas di benak kami sedikit pun tentang keberimanan secara definitif. Jadi kada sedikit pun kada terlintas di hati kami ini, di otak kami ini bahwa kami hendak beriman bujur-bujur itu kada ada. Kami ini hanya mahuhulut aja. Jadi itu yang mereka akui di hadapan pembesar-pembesarnya.
mahuhulut. Jadilah mahuhulut itu tabiat orang-orang munafik diantaranya. Tapi kita jangan buru-buru juga melabeli orang dengan sebutan munafik hanya gara-gara beda selera dengan kita, ya lah. Kadang-kadang kan itu, apalagi di sosial media itu. Kalau sudah kalah kancangan misalnya, kancangannya di sosial media, nang kancang sebujun itu kada urat gulu. Tapi urat jari ya. Urat jari nang kancang. Karena sekarang berdebat tidak lagi lewat lisan, tapi sudah lewat jari jemari, ketikan. Nah, jadi kayak itu ujung-ujungnya, karena bilanya sudah kalah dalam berdebat, lawan itu langsung dibombardir dengan alamat, bisa sebutan munafik, bisa sebut ya macam-macam lah alamatnya. Padahal perbedaan selera saja. Perbedaan selera itu macam-macam, pulanglah objeknya, bisa politik, pemimpin gitu kan. Pemimpin itu ya levelnya ada level nasional, ada yang regional, macam-macam aja tuh. Bisa juga objeknya itu tentang kasus artis, ya Allah, kasus artis ini kan tuh juga menuai konflik gitu. Tapi karena ujung-ujungnya label itu yang keluar tuh, minimal munafik bisa berarti, dan seterusnya. Ayat berikutnya silahkan tolong dibacakan guru-guru. Allah yastahzi'u bihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassir rahimahullah, Allahu yastahzi'u bihim, ay Allahu yu'amiluhum mu'amalatal mustahzi'i fid dunya wa fil akhirah. Amma fid dunya fali'annahu ta'ala atla'a rasula ala asrarihim ma'a annahum kanu yubalighuna fi ikhfa'iha anhu. Wa amma fil akhirati faqala Ibnu Abbas, إذا دخل المؤمنون الجنة والكافرون النار فتح الله من الجنة بابا على الجحيم في الموضع الذي هو مسكن المنافقين فإذا رأى المنافقون بابا مفتوحا خرجوا من الجحيم ويتوجهون إلى الجنة وأهل الجنة ينظرون إليهم فإذا وصلوا إلى باب الجنة سد عليهم الباب Sadda alaihimul wa dzalika qauluhu ta'ala fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun wa yamudduhum fi tughyanihim ay yaziduhum fi dhalalatihim ya'mahun ay yataraddaduna fil kufri wa tarkihi mutahayyirina. Oke. Wah, ramai ini kisahnya lah. Allah yastahzi'u bihim, ay Allah yu'amiluhum mu'amalatal mustahzi'i fid dunya wa fil akhirah. Jadi mereka memang berupaya mengolok-olok, tapi tanpa mereka sadari yang mereka lawan ini pihak langit gitu kan. Ya kalau buhannya mungkin menganggap sepintas itu hanya memusuhi Nabi dan sahabat-sahabatnya. Tapi mereka lupa pembackup yang ada di belakang Rasulullah dan sahabat-sahabat ini Allah, wahyu. Nah, makanya di sini disebutkan amma fid dunya fali annahu ta'ala atla'ar rasula ala asrarihim. Karena Rasulullah itu apa-apa mendapatkan informasi dari wahyu, maka perilaku mereka yang ingin mengolok-olok itu ya dibeberkan oleh Allah kepada Rasulullah. Atla'ar rasula ala asrarihim. Atla'a itu apa? Atla'a itu menerbitkan, sebutnya tola'a itu. Ya menerbitkan itu ya bisa juga
menginformasikan bisa juga, atau menghadirkan. Kenapa bahasanya atla'a itu? Karena menghindari, karena Allah kan, kalaunya kalimatnya qala, nah berarti sudah minimal hadis qudsi gitu. Jadi atla'a di situ tuh semacam memberikan informasi, entah itu lewat ilham, lewat wahyu. Bagaimana Nabi menerima wahyu gitu kan. Yang jelas Allah di situ membeberkan perilaku mereka ala asrarihim, yang merahasiakan pengkhianatan mereka, ma'annahum kanu yubalighuna fi ikhfa'iha anhu, padahal mereka sudah yubalighun, balagha itu sudah artinya sungguh-sungguh ya, fi ikhfa'iha sudah maksimum lah ya, maksimum prime gitu ya, untuk menutupinya, menutupi pengkhianatan mereka itu sudah maksimal, kayak parapatnya tuh nabuhnya menutupi itu. Tapi karena Allah atla'a ala rasul gitu kan, atla'a rasul ala asrarihim, jadi ya mudah saja Rasulullah mengetahui. Nah itu cara Allah membalas olokan mereka, membalas penghinaan mereka dengan menginformasikannya kepada Rasulullah, sehingga Rasul tahu dengan kemunafikan yang mereka lakukan. Inya karena orang beriman, berarti kelompok beriman itu Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, itu juga ditakuti oleh orang-orang munafik. Begitu juga dengan orang kafir, ditakuti juga oleh mereka, sehingga digertak sedikit ya takutan. Wa amma fil akhirati faqala Ibnu Abbasin. Nah, adapun nanti di akhirat ada spesial mereka itu, baik spesial keadaannya maupun spesial tempatnya. Jadi tempatnya di sini gambarkan Al-Jahim namanya. Entah Jahim di sini istilah lain untuk menyebutkan neraka, atau Al-Jahim di sini nama neraka itu sendiri gitu kan. Ada nggak neraka Jahim? Ada kan? Nah, jadi Al-Jahim itu memang bisa disebut nama neraka, bisa juga istilah lain untuk menyebutkan neraka. Kalau dia sebuah tempat di dalam neraka, berarti Al-Jahim itu semacam tempat spesial untuk pelaku-pelaku kemunafikan, misalnya di neraka Jahim. Atau kalau dia memang artinya adalah neraka secara umum, maka posisi orang munafik ini betul-betul berada di neraka gitu. Jadi dikisahkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas di sini, apabila idza dakhalal mu'minuna al-jannata wal kafiruna an-nara, saat mereka antri baik itu masuk ke surga maupun ke neraka, nah, itu kan masing-masing itu kena berada di tempat masing-masing. Ada yang berada di surga, ada yang di neraka. Saat itu Allah itu suka membukakan sebuah pintu yang lokusnya itu tepat berada di atas neraka Jahim di sini katakannya. Fatahallahu minal jannati baban 'alal jahimi. Al-Jahimnya di sini pula diperjelas fil maudhi'il ladzi huwa maskalun munafiqin. Jahimnya itu adalah tempat di mana berkumpulnya, jadi baraknya atau asramanya atau mesnya orang-orang munafik itu khusus tadi itu. Nah, di atas barak mereka atau di atas asrama mereka itu ada sesekali dibukakan pintu surga. Artinya bilanya itu dibuka, nah, ada akses menuju surga lewat pintu itu. Keadaannya fa idza ra'al munafiquna al-baba maftuhan kharaju minal jahim wa yatawajjahuna ilal jannah.
Saat pintu itu terbuka, mereka berbondong-bondong ke arah pintu itu. Keluar dari jahim tadi. Wa yatawajjahuna ilal jannah. Mereka menghadap, berharap dengan penuh harapan gitu nah, untuk masuk ke dalam surga itu. Nah, sementara di seberang ada ahlul jannah yanzuruna ilaihim. Metihi, orang-orang di surga itu metihi kelakuan orang-orang munafik tadi. Jadi kayak apa yalah? Kita melihat itu nah dari jauh, wah ada orang buan munafik. Amin sana terbuka aja pintu surga, bukaan ke situ. Modelnya tuh. Tapi begitu mereka fa idza wasalu ila babil jannah sudda alaihimul babu. Jadi ketika sampai ke pintu surga itu ditutup pintunya. Bisa dibaca sudda, bisa dibaca sadda. Kalau sadda, fa'ilnya siapa? Allah, kembali ke fatahallah tuh. Minal jannah tadi baban. Jadi bisa dibaca sadda ya. Sadda alaihimul baba. Jadi ditutup oleh Allah tadi. Wa dzalika qauluhu ta'ala fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun. Di hari itu, di mana hari orang-orang beriman itu menertawakan keadaan orang-orang yang kafir. Sebagaimana dulu di dunia orang-orang kafir itu menertawakan orang-orang beriman dengan keimanannya. Nah, pas di akhirat justru sebaliknya. Kalau di dunia mungkin kita ngalih menertawakan, kadang-kadang kan terkait dengan norma-norma etika, itu kan simpati dan empati. Jadi orang sesakit-sakitnya keadaan, meskipun yang mengalami itu adalah orang yang tidak beriman misalnya, tetap kita kada nyaman hati menertawakan kan. Nah, tapi keadaan sudah di akhirat itu, ya dengan sendirinya kita menertawakan itu sudah bukan dosa lagi. Menertawakan tuh sudah bukan, tidak ada etika lagi. Di surga tuh sudah bebas bang, sudah tetamu bidadari hendak mau apa-apai gen sudah bebas dah ibaratnya tuh. Karena ada lagi bahasa etika itu sudah pahala yang ganjaran yang diterima oleh orang beriman gitu. Mudah-mudahan kita masuk surga bertanya Allah, amin amin ya Allah. Amin. Wa yamudduhum fi tughyanihim ay yuziduhum fi dhalalatihim. Jadi justru mereka merasakan mahuhulut tadi, padahal justru, nah ini bisa juga kita sebut istidraj gitu kan, dilanjurkan oleh Allah dalam kesesatan mereka itu. Bahkan Allah yuziduhum fi dhalalatihim, menambah lagi kesesatan mereka. Ya'mahun ayataraddaduna fil kufri wa tarkihi mutahayyirin. Ya'mahun itu ya itu tadi, pusing buan itu. Menentukan sikap nih. Kalau dulu mungkin kalau lagi rame-ramenya kontestasi politik itu ada angkanya kan 01, 02, 03. Yang laki 01, yang bini 02. Nah, misalnya kan begitu. Anak yang bingung. 401 apa 02? Karena abah sudah 01, mama 02, ulun 03. Nah, hampir bingung kalau karena ada 3 pilihan. Kalau cuma 2, nah itu yang bingung tuh. Mutahayyirin itu ya tadi itu linglung. Masdo, pusing. Ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Oke, lanjutkan tolong. Kitab berapa menit lagi?
nasi ikhtaru kufra al-iman fama rabihat tijaratuhum ay falam yarbahu fi tijaratihim bal khasir Ya. bal khasiru wa ma kanu muhtadina ila turuqit tijarati fa innal maqsuda minha salamatu ra'sil mali wa ridhi wa haula'i qad qada'uhuma faraqsu malihim al-aqlu as-sarfu wa ridhuhu al-huda. Oke, cukup. Sayat kalau udah tahu. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Mereka itu sudah menukar kesesatan dengan petunjuk, atau sebaliknya ya, menukar, menghurufi petunjuk dengan kesesatan. Ai ulaikal mausufuna bis sifatis sabiqah min qawlihi wa minan nas ikhtarul kufar 'alal iman. Jadi mereka itu mempertegas karakteristik yang disifati dalam ayat yang sebelumnya, yang wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin, yang artinya ikhtaru al-kufra 'alal iman. Mereka justru memilih kekufuran daripada keimanan. Nah, jadi meskipun lisan mereka mengatakan beriman, tapi karena hati mereka menolak, nah tempatnya itu tadi itu digambarkan itu di neraka kan. Jadi tujuan mereka di situ menukar petunjuk dengan kesesatan, itu berharap mereka beruntung, kada rugi dan berujung. Nah, kita pernah akan mempertanyakan apa bedanya kada rugi lan untung. Hakun kada rugi kah, hakun untung kah? Hakun kada rugi apa hakun untung? Nah, ada yang hakun kada rugi, ada yang hakun untung. Nukar tanah di sini misalnya harga 1 miliar, ukurannya 100 kali 100, harga 1 miliar di pinggir jalan, wajar ya. Kalau ikam jual 1 miliar pulang seminggu kemudian, rugi kada? Ada, buntung, bujung lah, untung lah, kada untung ya Allah. Nah, bila ikam jual tukaran 1 miliar, ikam jual 1 miliar 100 aja, bujung 100 juta, hitungan seminggu, rugi kada? Untung ada? Untung. Jadi hakun untung kah, hakun kada rugi? Hakun untung ya Allah. Munnya ini Bang, hakun masuk surga kah, hakun kada ke neraka kah? Ketangguhan. Hakun keduanya. Amun hakun masuk surga belum tentu kada singgah dulu di neraka. Kan ada hisab kalau kan lah. Nah, hisabnya kayak apa? Nah, tapi kalau kada ke neraka, tidak ada tempat kecuali tempat itu adalah surga. Makanya kan doanya kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hindari kami dari siksa neraka, bukan wa adkhinal jannata. Wa adkhinal jannah itu terakhirnya. Wa qina adzabannar wa adkhinal jannata ma'al abrar. Tapi sebetulnya ketika kita sudah mohon wa qina adzabannar, ya sudah. Kita minta dihindarkan dari neraka supaya ya itu selamat. Fama rabihat tijaratuhum, maka ai falam yarbahu fi tijaratihim bal khasiru, kada untung tapi bahkan rugi. Kada rugi aja itu sudah kada untung ya kalau apalagi ini sudah kada beruntung, kada berujung, bal khasiru pulang, rugi pulang, jadi bangkrut. Wa makanu muhtadin, dan tidaklah mereka itu mendapat petunjuk. Petunjuk apa nak? Ila turuqit tijarah,
Nah, jadi tijarah itu, bisnis itu ada metodologinya. Sederhananya, fa innal maqsuda minha salamatu ra'sil mal war ribh. Target kalau kita hendak tijarah atau berdagang, berniaga atau berbisnis itu, pertama salamatu ra'sil mal. Modal kita itu selamat dulu. Sudah kita hitung-hitung. Ini kalau kayak ini langkahnya, modalku aman gak ada. Bila aman aja di modal, hanya kita yang kedua adalah berpikir ar-ribah. Ribah itu keuntungan. War-ribhu. Jadi ini rumus sederhana, tapi ya Al-Quran itu sudah mengajarkan itu kan, bahwa turuqut tijarah itu kita sudah bisa menghitung-hitung ini modal, nah ini ujungan. Sesederhana itu sebetulnya. Cuman sekarang itu kita dipersulit oleh sistem-sistem yang ribet macam-macam seterusnya. Mau tidak mau kita harus mencari informasi akan metode perniagaan yang bagus gitu. Sampai-sampai kita kuliahnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nanti masing-masing prodi itu punya mata kuliah tertentu. Tapi ujung-ujungnya itu juga rasul mal lawan ribh. Modal lawan kehujungan. Cuman bagaimana kita mempertahankan modal, bagaimana meraih keuntungan, itu yang kita pelajari di kampus itu mungkin itu. Bagaimana usaha tanpa modal, kan macam-macam karena bahasanya. Kada depang tanpa modal pasti paling kadang modal bepandir ya. Modal bepandir, modal ya sedikit pasti ada lah modal tuh. Karena mengandalkan apa pinjaman ya, pinjaman di bank. Untung kampus UIN Antasari ini kada termasuk yang sama seperti UIN lain yang bisa menghasilkan uang, bahkan cetak uang tuh. Wa haula'i qad adha'uhuma. Nah, mereka tadi orang-orang munafik itu menghilangkan dua hal itu, ra'sul mal hilang, ribahnya hilang, modal hilang. Untung apalagi kalau modal saja sudah hilang, keuntungannya ada. Fara'su malihim al-aqlus sirfi. Al-aqlus sirfu. Al-aqlus sirf. Al-aqlus sirfu itu bisa sorf, bisa juga ya. Sirf bisa juga. Aqlus sirf itu kalau dalam dunia, saya tidak ingat ya, tapi pernah mendengar aqlus sirf itu dalam istilah filsafat Islam itu adalah akal yang masih murni. Sederhananya kayak ini, sebelum ada wahyu atau sebelum Rasulullah diutus itu kan, sebelum ada syariat Islam, itu manusia-manusia dulu untuk menentukan baik dan buruk itu pakai al-aqlus sirf ini. Karena belum ada ajarannya. Meskipun sudah ada syariat Nabi Isa, tapi syariat Nabi Isa itu kan hanya diuntukkan kaum Yahudi kan, untuk Bani Israel saja. Nah, orang-orang non Bani Israel ini bang kayak apa menentukan baik dan buruk itu pakai al-aqlus sirf ini. Akal yang masih sehat, yang murni. Kayak apa misalnya mengambil hak orang itu bertentangan enggak dengan al-aqlus sirf ini. Nah, itu ra'su malihim itu al-aqlus sirf. Modal utamanya itu adalah akal yang murni tadi. Itu modalnya. Kalau akal murni ini tidak dimanfaatkan, tidak dioptimalkan dengan penerimaan kebenaran-kebenaran yang disampaikan Rasulullah melalui wahyu itu, ya hilanglah modal mereka kan. Waribhuhu al-huda. Keuntungannya petunjuk.
jakannya buahnya tadi memakai, tadi akalnya itu digunakan untuk modal, maka petunjuk itu akan menjadi keuntungan. Karena mereka tidak akan bisa mendapatkan keuntungan kalau akalnya saja dari awal sudah menolak. Nah, ini bisa berlaku sampai sekarang. Orang-orang yang misalnya menolak ajaran Islam, padahal sudah banyak nih memperbandingkan dasar karakawa diakali, dasar tabagus ayat Al-Quran isinya tuh nah dibanding-bandingkan dengan kitab-kitab lain tuh nah boleh kita adu gitu kan. Tapi ada juga narasi orang mengatakan bahwa kitab Taurat, Zabur, Injil itu kan kitab samawi lain. Kita dituntut orang Islam itu beriman kepada ayat kitab-kitab suci itu juga kan. Qulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Nah, kutubnya itu apa yang dimaksud dengan kutubihi itu? Ya, mungkin Taurat dan Injil lah yang masih. Artinya kalau itu agak kitab samawi juga harusnya kita percayai dong gitu. Cuman masalahnya kan banyak bukti-bukti penyimpangan itu. Al-Quran sendiri mengkritik kan. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsun tsalatsa misalnya kan. Al-Quran mengkritik orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu 3 jadi 1. Maka kalau ada di dalam kitab samawinya redaksi bahwa Tuhan itu 3 jadi 1, berarti itu sudah mendapat kritikan Quran, berarti ada penyelewengan di situ kan, tidak otentik lagi. Tapi kalau mereka mengatakan bahwa tapi kalau itu hanya pengakuan mereka, persepsi mereka, dan ya ajaran Trinitas itu sepertinya tidak ada di dalam kitab samawi itu. Itu hanya mereka menafsirkan gitu kan, tafsir mereka saja. Jadi susah ya kalau beragama itu tidak melalui wahyu yang otentik, tapi berdasarkan penafsiran. Dan penafsirannya harus dipercaya lagi kan. Udah kalian cukup percaya saja kan. Nah, ini kritik. Tapi kalau ada apa ya tidak ada maksudnya gitu. Jadi ra'su malihim tadi al-aqlus sirfu wa ribhuhu al-huda. Sebutin lagi nah ayatnya lah. Kita bahni berapa menit dah. Lanjutkan tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara ay sifatul munafiqina fi hali nifaqihim wa sifatil ladzi awqada nara fi zulmatin likay ya'malu biha ala nafsihi wa ahlihi wa malihi falamma adaa'at ma hawlahu ay falamma adaa'at an-naru al-makana alladhi hawla al-mustawqidi fa absara wa amana mimma yakhafahu dhahaballahu bi nurihim ay atfa'a Allahu an-nura al-maqsudu bil iqadi fa baqiya al-mustawqiduna fi zulmatin wa khawfin wa tarakahum ay al-mustawqidina fi dhulumatil layli wa dhulmati tarahumul ghamama fihi wa zulmatu irtifa'in nari la yubsirun ma hawlahu wa kadhalika ha'ula'il munafiquna amanu ala anfusihim wa awladihim wa amwalihim bisababi idhari kalimatil imani fa idza matu ja'ahumul khawfu wal 'adabu wa hum fil qabri wa ma ba'dahu. Oke. Masaluhum. Nah, ini berbicara tentang amsal, perumpamaan. Jadi Al-Quran membuatkan redaksi permisalan ya. Perumpamaan mereka itu seperti orang-orang yang istauqada naran,
menyalakan api. Jadi menyalakan api ini adalah sifat orang munafik. Ketujuh, menyalakan api, mencucul api. Fi halin nifaqihim kasifatil ladzi awqada naran fi dzulmatin likai ya'mana biha ala nafsihi wa ahlihi wa malihi. Jadi tujuan mereka itu menyalakan api itu supaya kegelapan yang mereka lewati itu terasa aman, sehingga mereka, keluarganya, hartanya itu rasa-rasa aman gitu kan, karena mereka sudah menyalakan api. Menyalakan api itu bukan untuk membakar, tapi menyalakan api di sini untuk menerangi kegelapan yang mereka lalui, yang sedang mereka alami. Jadi saat di dalam kegelapan itu mereka tidak hanya sendirian, di samping mereka ada keluarganya, kemudian di sekitar keluarga itu ada ya harta bendanya lah. Anggaplah mereka sedang apa istilahnya, kita tahu, kita sedang mengungsi di waktu malam yang gelap gulita. Orang munafik itu dia akan menyalakan api cetek supaya nyaman. Kita bahasanya sintar aja lah, tak picik sintar ya, kalau kelihatan jalan aman nih, seorang aman, anak bini aman, bawaan juga, barang-barang juga aman kalau dibawa. Karena bilanya salah jalan, barang bisa takipai, anak bisa tajuramba dan seterusnya kan. Jadi seperti itu posisi mereka yang sedang mengungsi di malam yang gelap. Modelnya hanya sintar. Falamma adha'at ma haulahu, saat mereka menyintari sekitarnya, tak ai falamma adha'at an-naru al-makana, itulah. Jadi saat sintar menyala, maka al-makana alladhi haulal mustawqidi fa absara wa amana mimma yakhafu. Itu tadi. Jadi ketika menyala itu sekitar orang yang menyalakan sintar tadi itu akan melihat, merasa aman dari hal-hal yang ia takuti. Yang ia takuti itu bisa jalan yang rusak, jalan yang terjal, higa jurang misalnya dan seterusnya. Zahaballahu binurihim. Jadi sintarnya itu hanya kawa dipicik sesekali aja, begitu dipicik dimati Allah. Ini kalau sintar kan mungkin baterai lah, ngalih lah dimati ya Allah. Ini misalnya pancis tadi itu, nah begitu nyala, tok ada yang meniup, mati pulang. Siapa pelakunya? Di sini sebutkan Allah. Zahaballahu binurihim. Allah atfa'a di sini. Atfa Allahun nural maqsuda bil iqadi. Fabaqiyal mustawqidun fi dzulmatin wa khaufin. Jadi Allah mematikan, yang dimatikan Allah itu semuanya, apinya, pantulannya, sehingga tinggallah mereka-mereka yang mustauqidun tadi, orang-orang yang memantik api tadi atau orang-orang munafik itu dalam kegelapan dan ketakutan. Wa taraqahum ay al-mustawqidina fi dzulmatil laili, dalam kegelapan dzulmatil lail, kegelapan malam. Dzulmati tarakumil ghamami fi, jadi kegelapannya tidak hanya kegelapan malam. Itu kalau umpamanya malam, tapi kalau siang tarakumil ghamam. Jadi mereka itu dalam kegelapan yang awan itu menutupi semuanya, saking tebalnya itu. Gelap juga karena matahari tidak bisa memunculkan cahayanya karena sudah dikelilingi oleh awan yang sangat gelap dan tebal. Wa dzulmati intifa'in nar, dan juga gelapnya keadaan karena apinya mati terus. Memantik sedikit mati, sedikit mati. Jadi
Kayak apa ya, orang kayak itu tuh lah. Anggap ya tadi itu berjalan di tengah gurun pasir tapi tidak ada cahaya apapun. Tapi gurun pasir ini masih bang sedikit daripada misalnya di tengah hutan di Paramasan misalnya, tengah gunung. Oi, kayak apa aja itu biar ada bulan tapi tertutup oleh pohon-pohon yang tinggi-tinggi pada kelihatan juga. Nah itu kalau kita berada seperti itu, hanya mengandalkan lampu pancis, tapi juga kirip benar sudah karena gasnya nak habis. Nah itulah mereka dalam keadaan seperti itu, gelapnya malam, gelapnya siang tapi tertutup oleh awan yang tebal, dan gelapnya karena cahayanya selalu dimatikan. La yubsirun, tidak bisa melihat apapun. Ma haulahum, apa yang ada di sekitar mereka. Fakadzalika haula'il munafiqun aminu ala anfusihim. Jadi orang-orang munafik itu merasa aman. Aminu ala itu artinya merasa aman ya. Ala anfusihim, atas diri mereka, wa auladihim, anak-anak mereka, wa amwalihim, dan bawaan barang mereka, bisa babi izhari kalimatil iman. Jadi yang mengolah mereka itu cahayanya muncul sedikit-sedikit itu karena ada kalimatul iman saja. Jadi tetap ada faedahnya mereka mengaku kami beriman. Setidaknya pengakuan mereka beriman yang lewat bibir itu meskipun berbeda dengan apa yang di dalam hati, itu tetap ada manfaatnya. Setidaknya itu yang menjadi pemantik dari itu. Tak menyala sedikit, lalu kelihatan. Tapi satu mata aja kalau melihatnya. Fa idza matu ja'ahum al-khaufu wal 'adzabu wa hum fil qabri wa ma ba'dahu. Nah ya sudah, kalau karena sudah wafat hanyar tahu itu nah. Sudah meninggal hanyar maka tahu. Jadi kadang-kadang di dunia masih bisa bersikap hipokrit itu ya, bersikap ya munafik dan seterusnya. Tapi begitu sudah terbujur kaku di dalam tanah, baru rasa takut, azab kubur itu karena yang akan menjadi kebenaran. Maka nyatakan kalau Bu Pian di sini sebagai penghafal Al-Quran itu ada yang mengatakan tidak penting, yaitu mungkin urusan dia. Tapi penting tidak penting, tidak ada ahlul Quran itu yang tersiksa kuburnya ya. Rata-rata ahlul Quran itu bahkan dipelihara, jasadnya dikubur tuh dipelihara. Itu aja yang menyemangati kita kenapa hendak ahlul Quran menjadi ahlul Quran itu. Ya sudah, supaya saat meninggal kita itu juga ya dikubur itu nyaman gitu. Oke lah, kita cukupkan. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.